Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fatmawati dengan NIM 205211061. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta. Saya di sini memenuhi tugas UAS Matkul Dasar-Dasar Ekonomi. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi, yaitu 1. Pengertian ekonomi Islam. 2. Jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. 3. Permintaan dan penawaran dalam Islam. Dan yang keempat, kebijakan fiskal dalam Islam. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang a priori atau yang disebut dengan benar atau salah harus tetap diterima. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Dan yang kedua adalah jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Jenis-jenis ekonomi ada dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dari ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil, seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi dan harga lainnya. Salah satu tujuan ekonomi mikro adalah menganalisis pasar beserta mekanismenya yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, serta alokasi dari sumber terbatas di antara banyak penggunaan alternatif. Dalam ekonomi mikro, istilah kegagalan pasar tidak berarti bahwa sebuah pasar tidak lagi berfungsi. Malahan, sebuah kegagalan pasar adalah suatu situasi di mana sebuah pasar efisien dalam mengatur produksi atau alokasi barang dan jasa ke konsumen. Selanjutnya, yaitu beberapa ruang lingkup ekonomi mikro, yaitu 1. Interaksi di pasar barang. Maksudnya, pasar sebagai pertemuan atau hubungan antara permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. Yang kedua, yaitu perilaku penjual dan pembeli. Ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Selanjutnya, teori ekonomi mikro ada 3, yaitu teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Selanjutnya yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari secara lebih menyeluruh seperti halnya dengan jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan ekonomi makro adalah agar suatu negara memiliki pendapatan penduduk yang saling merata. Pendapatan tersebut didapat
dari pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam negara tersebut. Beberapa lingkup ekonomi makro, maksudnya beberapa ruang lingkup ekonomi makro, yaitu 1. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Dalam ruang lingkup ini memiliki beberapa jenis pengeluaran, yaitu 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, 2. Pengeluaran pemerintah, 3. Pengeluaran perusahaan investasi, 4. Ekspor dan impor. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Ada 2 jenis kebijakan pemerintah, yaitu 1. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu untuk mengubah struktur dan jumlah pajak yang bertujuan mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Yang ketiga yaitu pengeluaran agregat, yaitu jika pengeluaran agregat tidak mencapai tingkat yang ideal, berarti sedang terjadi permasalahan ekonomi dalam suatu negara. Selanjutnya yaitu hubungan-hubungan yang ada pada ekonomi makro. Hubungan yang pertama adalah tingkat pendapatan nasional. Kedua, konsumsi yang dilakukan rumah tangga. Ketiga, investasi nasional. Yang keempat, tingkat hubungan. Yang kelima, belanja pemerintah, yaitu APBN atau APBD. Yang keenam, tingkat harga. 7. Jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ke-8, tingkat bunga yang didapat. 9. Kesempatan kerja dalam lapangan pekerjaan. 10. Neraca pembayaran dan ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan utama antara mikro dan makro ialah ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sementara ekonomi mikro berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Meskipun penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua bidang ekonomi, ekonomi mikro didasarkan pada tren pembeli dan penjual, di mana ekonomi makro berfokus pada berbagai siklus ekonomi seperti siklus utang jangka panjang, siklus utang jangka pendek, dan siklus bisnis. Selanjutnya yang ketiga adalah permintaan dan penawaran dalam Islam. Yang pertama, saya akan membahas permintaan dalam Islam. Konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam menilai suatu komoditif atau barang atau jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dan dengan yang haram. Dalam teori permintaan Islam, membahas permintaan barang halal, sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan bisa digunakan. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah raghbah fil al-syai yang diartikan sebagai jumlah barang yang diminta. Selanjutnya, permintaan dalam dunia ekonomi sering juga disebut dengan istilah demand, yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode pada waktu tertentu. Atau dapat disimpulkan bahwa permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang ada dalam suatu pasar tertentu dengan tingkat harga, tingkatan pendapatan, serta dalam periode tertentu. Permintaan berdasarkan daya beli dan jumlah subjek pendukung. 1. Permintaan menurut daya beli dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1.
permintaan efektif, 2. permintaan potensial, 3. permintaan absolut. 2. Permintaan menurut subjek pendukung. Dibedakan menjadi 2, yaitu permintaan individu dan permintaan kolektif. Yang pertama, permintaan individu, yaitu yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Yang kedua, yaitu permintaan kolektif atau disebut juga dengan permintaan pasar, yaitu kumpulan dari permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Selanjutnya yaitu hukum permintaan. Para ahli ekonomi berupaya untuk menganalisis sistem harga. Dalam hal ini membutuhkan pendekatan terhadap masalah yang terdapat dalam unsur pembentukan harga. Para ahli ekonomi membatasi unsur-unsur yang dapat mempengaruhi mekanisme dalam pembentukan harga yang menggunakan 2 faktor saja, yaitu permintaan dan penawaran. Dengan demikian, permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan daripada hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 8 faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Maksudnya, jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Maksudnya, keterkaitan 2 macam barang dapat bersikap substitusi atau pengganti dan bersifat komplementer atau tambahan. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Maksudnya, tingkatan pendapatan per kapita di sini dicerminkan dengan daya beli. Yang keempat, selera atau kebiasaan. Walaupun harga barang itu sama, tetapi minat terhadap barang itu berkurang. Yang kelima, jumlah penduduk. Jumlah penduduk memiliki peranan penting pada kegiatan permintaan, karena semakin banyak penduduk, semakin banyak pula permintaan. Yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli akan melemah, sehingga permintaan terhadap barang juga akan menurun. Yang terakhir, yaitu usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan, seperti dalam periklanan produk, periklanan barang, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas penawaran dalam Islam. Pertama itu konsep penawaran dalam perspektif ekonomi Islam, bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan. Tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi atau yang dimaksud dengan zuhud, dan ekonomi atau yang dimaksud dengan ikhtisad. Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia diinjeksi dengan norma moral Islam sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Karena itu, semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar mencerminkan kebutuhan real dan sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri, atau yang dimaksud dengan maqasidu syariah. Dalam penawaran, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam hal menentukan penawaran. Di antaranya, 1. Biaya dan teknologi. Dimaksudkan biaya dan teknologi ada 2 konsep yang sangat erat berkaitan dengan satu sama lain. Yang kedua, jumlah penjualan. Penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka akan berimbas pada tingginya penawaran itu sendiri. Yang ketiga, dugaan tentang masa depan.
mencakup dugaan mengenai perubahan harga barang dari barang tersebut di kemudian hari. Yang keempat, yaitu kondisi alam. Apabila kondisi alam tidak menentu, bisa mempengaruhi penawaran terhadap barang-barang berkurang. Selanjutnya, yaitu hukum penawaran. Penawaran dalam ekonomi ada istilahnya pokok dalam penawaran itu sendiri. Istilah dalam penawaran itu ialah hukum penawaran. Semakin rendah harga suatu barang, semakin rendah pula jumlah penawaran tersebut. Pada dasarnya, hukum penawaran dan hukum permintaan itu hanya dapat satu kata perbedaan dalam definisinya atau bunyinya. Jika hukum permintaan menggunakan kata membeli, maka hukum penawaran menggunakan kata menjual. Yang keempat, kita akan membahas tentang kebijakan fiskal dalam Islam. Ditinjau secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan diberi arti yang bermacam-macam. Harold de Lasswille dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah. Sedangkan fiskal berhubungan dengan fish, yaitu aspek finansial pemerintah. Secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai alat pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau sistem pembelanjaan. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Di dalam kebijakan fiskal terdapat instrumen-instrumen, yaitu 1. Melakukan bisnis, 2. Pajak, 3. Meminjam uang. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki 2 instrumen, yaitu 1. Kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Yang kedua, kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapatan atau sumber penerimaan negara terdiri dari zakat, kharaj yaitu pajak bumi atau tanah, ghanimah yaitu harta rampasan perang, jizyah atau pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.